Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan-kawan. Vlog ini saya rekam sengaja malam yang takut mengganggu ibadah puasa kawan-kawan ya. Begini kawan-kawan, saya akan selama yang akan datang ya hanya akan memposting hasil-hasil saja ya, hasil yang sudah saya capai, terutama mengenai pohon durian kita. Menurut saya, bagi saya udah berhasil sampai 75% ya berbuah tanpa musim. Apa sebab saya bilang 75%? Di dalam sekitar 30 pohon yang kita buahkan, yang berhasil berbuah itu sekitar 20 pohon aja. Itu memang sengaja kita rancang agar setiap bulannya bisa panen kawan-kawan. Jadi pohonnya berganti terus. Namun di situ juga ada ya beberapa pohon yang berbuah tidak berhenti ya, sampai saya pun agak khawatir juga ya, karena ini masih dalam penelitian. Dan satu lagi kan kawan, ini murni ya, murni memakai pupuk organik 100%. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin kebunnya juga ingin memakai pupuk organik, dengan organik ya catatan, kita membuka jasa layanan konsultan juga. Di situ akan kita buka semua ya, akan kita terapkan apa yang selama ini yang sudah saya lakukan di kebun saya. Terus mengenai caranya agar supaya dapat berbuah setiap bulan, karena saya mohon maaf ya, karena itu saya mendapatkannya dengan banyak pengorbanan ya, pengorbanan dalam arti kata pohonnya kadang sehat kadang enggak ya, tapi sekarang kita udah ketemu jalurnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar, silahkan ke Facebook saya ya, situ gratis. Facebook saya Kebun Durian Tamora, ada grupnya. Nah, di situ sekitar 50% ilmu saya sudah saya buka ya di situ, 50-60%. Jika dalam 60% itu kawan-kawan ikuti, tidak terlewatkan satupun, niscaya pertumbuhannya bisa sama kawan-kawan ya. Karena di situ inti-intinya yang kita ajarkan. Untuk kawan-kawan pekebun besar atau pekebun menengah terserah ya, yang ingin memakai jasa konsultasi, ini ya, di bawah ini kita taruhkan nomor ADM kita ya. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita saksikan hasilnya saat ini ya, saat ini, karena video ini baru saya minta tadi pertanggal 27 ya kan. Oke, sampai di sini dulu. Selamat menyaksikan. Ini untuk pohon bawor kita ya, tanggal 26 Maret 2023 jatuh ya kan. Untuk bulan ini saya rasa ini yang terakhir ya jatuh. Tapi ada kemungkinan akan nyusul lagi bawor ya, yang akan jatuh pada bulan Maret ini. Yang terbanyak nanti pada bulan Mei. Bulan April lumayan banyak, tapi yang terbanyak nanti bulan Mei dan Juni ya kan. Nah, ini bentuk bawornya seperti ini. Itu di bawah itu bekas jerami ya kan. Jerami, kita pupuk NPK organik, kita memakai jerami. Dan inilah mengapa di daun itu banyak serangan hama, karena jika berbuah kan atau berbunga, saya tidak menyemprot insektisida maksudnya. Saya memakai kurakon. Saya takut tercemar pada buah ya. Jadi ya kita biarkan apa adanya. Paling yang kita untuk pencegahan di sekitar pohon yang kita semprot ya. Seperti ada tanaman apa di sekitar pohon durian, itu yang kita semprot pakai kurakon dan round stick ya, round stick botol kuning. Saya hanya memakai satu macam itu ya, tidak ada yang namanya hama kebal. Bukti sampai sekarang kita tetap aman ya kebun kita. Nah, ini untuk berat bawor ya kan. Bawor yang hasil panen tadi akan kita timbang. Nah, itu beratnya ya 4,1 kilo ya kan. Lumayan, alhamdulillah untuk pohon segitu. Dan buah tidak pernah kita semprot insek ya kan. Saya hanya memakai drum warna biru, kadang terpal warna biru di bawah pohon.
Dan yang saya semprot pohon di sekitar pohon yang tidak berbuah. Contoh pohon alpukat yang belum berbuah, karena di sekitar kebun saya hanya itu, di nenas yang belum berbuah dan di jeruk. Nah, ini untuk pohon montong kita. Ini salah satu pohon durian yang tidak berhenti ya kan berbuah terus. Cukup khawatir juga kita untuk lihat pohon yang seperti ini. Ini buah kita kurangi 50% kan. Termasuk bentuk-bentuk yang tidak sempurna kita buang. 50% kita buang, yang tersisa sekitar 30-an ya. Mungkin kita lihat dulu yang akan datang, keadaan pohon seperti apa, akan kita buang lagi, akan kita kurangi. Karena pohon ini tidak berhenti berbuahnya. Baru aja panen tuh buah ada yang sudah besar lagi. Dan yang sebesar genggaman tangan sangat banyak ya kan. Jadi kita sangat khawatir juga untuk kesehatan pohon. Di kebun bagian ini usia tanam udah 4 tahun ya. 4 tahunan triple. Nah, ini ada yang besar ya, bukti kan ya. Ini besar, itu ada yang kecil dan ada yang masih pentil. Untuk banyak sendiri ya bisalah kawan-kawan lihat sendiri ya. Semoga kita menayangkan hasil seperti ini bukan untuk pamer, mohon maaf ya para senior, para master, para ahli, para sipu. Kita posting seperti ini agar pekebun-pekebun pemula semangat ya, agar semangat. Kasihan juga kalau mereka udah keluar uang banyak tidak berhasil. Ini lihat ya, ini banyak sekali saya kurangi ya untuk buahnya ini. Tadi bunganya penuh ini. Bisa kan kalian lihat di YouTube yang sudah saya posting sebelumnya. Nah, ini untuk bawor usia tanam 2,5 tahun kawan-kawan. Ini 2,5 tahun, hampir 3 tahun lah, udah lebih lah. 2,5 tahunnya udah lebih. Tapi dia sudah belajar berbuah. Ini juga untuk bahan praktek kita ya. Seharusnya sih yang terbaik umur 4 tahun dia baru berbuah ya. Tapi ini kita coba lagi bagaimana nanti keadaan pohonnya selanjutnya. Apakah masih bisa berbuah lagi atau sakit. Ini kita sisakan untuk pohon yang ini sekitar 8 buah ya. Kita nggak mau paksa. Nanti kita lihat keadaan pohon. Jika kurang subur kita buang. Kita sisakan 3 buah. Karena menurut saya jujur yang terbaik itu ya usia 4 tahun tanam. Apalagi pohon kita udah berusia 6 tahun. Kalau satu pohon berbuahnya 50 biji itu udah biasa kan. Yang luar biasa itu kalau semua pohon ya berbuah seperti itu banyaknya. Salah satu contoh kebunnya Ike Risman itu saya salut. Ya, tidak banyak omong tapi hasilnya bagus. Ini untuk bawor ya kan itu buahnya yang kita sisakan, satu cabang satu buah. Dan cabang pun masih kecil-kecil ya, karena memang usianya baru 2,5 tahun kan kawan. Oke, kita beralih ke ini ya. Ini Oci dan Musang King. Oci ini udah pernah berbuah ya. Dan ini buah susulan kawan-kawan. Nah, ini buah susulan. Ini dia ya. Ini Oci, sebelahnya Musang King. Semua triple ya. Tadi juga yang udah lewat pohonnya dari rumpun triple ya, triple tree planting. Inilah bukti bahwa kita untuk triple udah bisa berhasil berbuah ya. Dan selama setahun tidak berhenti di kebun saya ini, tiap bulan tetap ada yang bisa dipanen. Untuk caranya ya mohon maaf sekali, saya tidak bisa buka di YouTube. Nah, ini untuk Musang King kawan-kawan.
hanya ada 2 buah karena ini baru belajar berbuah. Tadi ini banyak juga ya, tapi saya rontokkan. Ini udah cukup besar ini ya. Ini musangking buah yang ini udah lebih dari 2 kilo kan kawan. Syukur-syukur nanti bisa 3 kilo up ya. Nanti kita akan lihat lagi pohon yang lain ya. Nah ini kawan-kawan untuk bawor. Nih bawor. Ini saya rasa bulan Maret ini akan jatuh ya. Akhir-akhir bulan nanti, bulan Maret. Nah ini dia. Udah cukup besar. Ini apa sebab kita ikat? Ini berada di ujung kebun saya kan, berbatasan dengan jalan warga dan rumah warga ya ada di situ. Maka kita ikat, jangan dibiarkan dia di bawah tanah kalau jatuh. Memang sih untuk di daerah kebun saya ini aman kawan-kawan ya. Betul-betul salut saya lihat orang-orangnya. Semua bisa dipercaya, tidak ada yang hilang di kebun saya satu barang pun. Karena kita juga bergaul dengan mereka ya. Saya mengambil istilah di mana langit kita pijak, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Nah ini untuk pohon yang lain juga triple planting kan kawan. Tuh lihat ya. Ini untuk musangking. Cukup subur ya pohonnya. Ini dalam rumpun triple planting juga. Nah, kalau yang ini bawor ya kawan-kawan ya. Buahnya mirip dengan musangking, lihat. Padahal bawor. Bisa kawan-kawan lihat itu tangkainya ya. Panjang-panjang sekali tangkainya. Saya juga bingung ya. Kenapa di kebun saya tangkai panjang-panjang seperti ini. Ini pun bawor dalam triple planting ya. Ini belajar berbuah. Saya sisakan buahnya sekitar 10 buah kan. Nah ini bisa kawan lihat ya. Semua kebanyakan buah pertama keluar dari cabang paling kecil. Nah sedangkan ini triple planting yang berbuah bawor juga kan kawan. Lihat ya sangat subur. Ini posisi pohonnya di dekat pintu gerbang ya. Pintu gerbang masuk ke kebun saya. Ini juga belajar berbuah kan kawan. Bisa kan kawan lihat ya. Hasilnya pohonnya pun cukup bagus, subur, tidak ada masalah. Nah itu di bawah kan kawan lihat ya. Itu tetap saya ada taruh jerami padi ya. Karena jerami padi itu kandungan pupuk N, P, dan K-nya bagus kan kawan. Udah dilakukan penelitian ya. Lihat nih pohonnya besarnya ya. Ini usia tanam 3,5 tahun.
lumayan baru belajar berbuah dia ya, terlambat ini. Jadi di kebun saya ini setiap bulan sekali sekitar 30 pohon saya coba buahkan ya kan, kadang lebih karena jumlah pohon di tempat saya ada 500 lebih ya. Untuk ini musangking kawan-kawan. Nah, bisa kan kalian lihat ya, pohonnya cukup sehat. Ini juga baru belajar berbuah ya. Nah, kalau untuk ini saya akui banyak yang rontok kan kawan. Yang jadi buah hanya sekitar 5 buah gitu. Oh ya kan kawan, untuk di kebun saya tidak pernah saya lakukan polinasi ya kan kawan ya. Saya hanya mengharapkan dari kelelawar ya. Bagaimana kelelawar bisa kumpul di kebun saya? Ya sebelum berkebun waktu baru tanam pohon durian, saya udah tanam itu ya yang kesukaan kelelawar. Seperti jambu biji, jambu bol, biji-bijian gitu. Jadi sebelum pohon saya belajar berbuah, udah ada makanan mereka ya. Jadi ketika berbuah, mereka udah tahu ya, di tempat saya banyak makanan, disitulah mereka bisa polinasi. Ini bunga durian. Nah, untuk pohon musangking ini kan kawan, ini juga tidak berhenti berbuah ya. Bisa kawan-kawan lihat nih vlognya di pohon ini. Saya juga pernah wawancara dengan majalah Trubus di bawah pohon ini ya. Tidak berhenti ya, tetap nyambung ya, walaupun kita batasi. Tidak kita beri ini pentil-pentil buahnya, lihat ya calon-calon pentil buah. Ini buah, walaupun masih pentil. Dan ada bunga-bunga yang akan muncul, bunga-bunga baru. Nah ini musangkingnya yang sudah agak dewasa. Bentuknya kurang sempurna gini. Saya tidak menyalahkan alam ya. Saya rasa mengenai bentuknya cacat gini, nutrisi masih kurang. Nutrisi pohon. Nih ada 6 buah ya. Senang ya kan jika kawan-kawan punya pohon seperti ini. Nah, sedangkan ini untuk oci kawan-kawan. Nah, ini pohon ocinya. Dulu ada sarang tahunnya di atas ini. Cukup sehat ya kan, cukup subur. Tidak ada masalah. Jadi kita sudah mempunyai teknik tersendiri ya untuk membuahkan pohon, setiap bulan bisa keluar dan tanpa paklu ya kan, tanpa pupuk perangsang kimia ya. Ini murni pupuk organik. Sebenarnya jika teman-teman udah mengerti, itu pohon itu seperti bisa bicara ya. Kita hanya memakai perasaan ya. Kapan dia butuh pupuk buah, kapan dia butuh pupuk pertumbuhan, kita bisa melihat itu ya. Nah ini bawor kan kawan, yang sudah jatuh buahnya 2 buah ya kemarin. Ini sisa buah ya.
Ada yang udah panen 2, ini besar mungkin duluan jatuh, ada yang kecil dan ada yang pentil kan kawan untuk pohon yang ini. Baur ini kemungkinan dia akan berbuah terus ya. Nah, sedangkan untuk ini adalah oci kan kawan. Lihat ya, baru ini pun juga baru belajar berbuah. Baiklah kan kawan, ikuti terus videonya. Memang agak panjang ya sekali ini saya posting, karena jika saya bagi 2 episode rasanya terlalu mencari AdSense ya. Jadi inilah kira-kira perkembangan pohon saya saat ini ya. Yang ini musangking ya kan. Yang tadi oci, jadi dalam satu rumpun 2 pohon berbuah. Oke, sampai di sini akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.